Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, bertobat itu tidak cukup menghindari hal-hal yang jahat, misalnya tidak marah, tidak mengatakan kafir kepada sesamanya, tidak mengatakan jahil kepada orang lain. Tidak cukup bahwa kita di dunia ini tidak merasa punya musuh. Aku tidak punya musuh. Tidak cukup semuanya itu. Pertobatan harus diwujudkan dalam kenyataan hidup sehari-hari, yaitu berdamai dengan Allah, dengan sesama kita, dan berdamai dengan seluruh alam semesta. Kesalehan pribadi harus terwujud dalam kesalehan sosial. Maka Yesus menegaskan kepada murid-muridnya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ahli Taurat dan orang Farisi hidup dalam ketaatan hukum, hidup dalam aturan Taurat yang kadangkala mengorbankan manusia, dan atas nama hukum seringkali menjelek-jelekan orang lain. Seluruh pertobatan kita, kesalehan pribadi kita yang kita wujudkan dalam kesalehan sosial dalam kehidupan sehari-hari, dalam rangka menjaga kesucian hidup. Kesucian hidup itu anugerah Allah sekaligus upaya manusia. Dan kalau kita suci hidupnya, bisa berdamai dengan Allah, dengan sesama, dan dengan alam semesta,
maka ganjarannya adalah kerajaan surga. Seperti yang dikatakan, yang dijanjikan oleh Yesus sendiri. Semoga pertobatan kita berbuah dalam kenyataan sehari-hari. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.